Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan yang kiranya dapat menguatkan, meneguhkan iman pengharapan kita di dalam Dia. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di tengah tantangan hidup yang kian kompleks, kita sering merasa cemas dan tidak berdaya. Tak jarang rasa takut melanda kita saat menghadapi pergumulan, baik di tempat kerja, dalam hubungan, ataupun dalam hal kesehatan. Namun melalui ayat ini Tuhan mau mengingatkan kita untuk kita tidak takut. Kenapa? Karena Dia menyertai kita. Mari kita coba melihat ayat bagian demi bagian di bagian ini. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di bagian awal jangan takut. Jujur kadang ada banyak hal ya yang kita bisa takuti dalam hidup ini. Takut akan masa depan, takut akan kesehatan ya. Termasuk juga tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang hubungan, relasi dalam sebuah keluarga, ya, bagaimana persaudaraan terjadi. Tapi firman Tuhan ingatkan kita untuk kita tidak takut ya, jangan takut. Kenapa? Karena di sini dikatakan, aku ini menyertai engkau. Nah, berbicara tentang penyertaan Tuhan, saat kita merasa sendirian, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada di samping kita ya. Dia berada bersama-sama dengan kita. Dia tidak hanya melihat dari jauh ya. Dia terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita memiliki Tuhan yang siap mendengar dan memberi dukungan. Penyertaannya adalah sumber kekuatan kita. Bahkan dalam satu ayat firman Tuhan dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan satu dua hal ya, tapi dikatakan dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi kondisi pergumulan yang kita sedang hadapi, ingat Allah pun turut bekerja. Artinya kita tidak menghadapinya sendiri. Kita tidak menghadapinya tanpa ada pertolongan Tuhan. Tidak. Justru di sana Tuhan dikatakan turut bekerja. Artinya apa? Tuhan bersama-sama dengan kita menghadapi, menyelesaikan setiap pergumulan yang kita hadapi. Jadi nggak perlu takut ya, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Yang kedua dikatakan di sini ya, janganlah bimbang. Kenapa kita nggak boleh bimbang? Dikatakan sebab aku ini adalah Allahmu. Dalam satu firman Tuhan juga dikatakan kenapa kita bimbang ya. Seringkali karena kita tidak percaya kepada Allah ya. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah mestinya. Nah, bagi kita yang sudah percaya kepada Allah mestinya kita nggak perlu bimbang. Kenapa? Karena Tuhan kita itu pasti. Tuhan kita itu jelas ya. Demikian juga di dalam bagian ini Yesaya juga mengingatkan kita untuk tidak bimbang. Ketika kita hidup ya, terasa tidak menentu, kita memang seringkali terjebak dalam keraguan. Nah, namun percaya kepada Tuhan ini menolong kita. Kenapa? Dengan kita percaya kepada Tuhan berarti melepaskan kontrol dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya.
Saat kita bergantung pada Dia, kita akan menemukan ketenangan di tengah badai. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Allah kita, ya, kemarin dalam satu kunjungan kami di Rutan Polda, menarik ya, satu tahanan bilang, ya semoga Tuhan menolong kita. Dia bilang begini, lah kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, mestinya nggak ada kata semoga. Itu sudah pasti. Saudara, ini sesuatu yang menarik ya. Kadang kita itu masih berharap-harap cemas begitu ya. Padahal di dalam Dia pertolongannya itu nyata. Ya, walaupun kita harus menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita seringkali kan memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi percayalah itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan bimbang karena ada Allah. Ini kiranya boleh menjadi kekuatan dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Tadi juga dikatakan ya, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Ya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ini adalah janji Tuhan. Di mana Tuhan berjanji untuk meneguhkan dan menolong kita. Dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, ya, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, tapi percayalah Tuhan sumber kekuatan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saat kita merasa lemah, tak berdaya, tidak mampu menjalani semuanya, ingat, Dia akan memberi kita kekuatan untuk melangkah maju. Mari kita ingat setiap tantangan adalah satu kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Tangan kanan yang membawa kemenangan, kiranya ini juga menolong kita, di mana Tuhan berjanji memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Ini adalah janji bahwa meskipun kita mungkin mengalami kesulitan, ya percayalah akhir dari perjalanan kita sudah ditentukan. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu takut, nggak perlu cemas, apalagi sampai meninggalkan iman. Ya, ada beberapa orang itu meninggalkan iman kepercayaannya gara-gara di tengah kondisi yang seperti ini. Nggak perlu ya, Tuhan atur semuanya indah ya. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, berarti belum waktunya. Nah, kiranya ini boleh menjadi motivasi di dalam kehidupan kita, di dalam melihat rencana Tuhan. Ya, kalau kita percaya akan rencana Tuhan, kita pasti akan mengalami hal-hal yang di luar apa yang kita pikirkan dan yang kita bayangkan. Nah, mari kiranya janji Tuhan ini akan menguatkan kita. Mungkin mengalami kesulitan ya, bahkan akhir dari perjalanan kita sudah Tuhan atur. Nah, kemenangan bukan hanya tentang mengatasi masalah ya, tetapi juga tentang mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, kiranya hal ini boleh menolong dalam kita menjalani hidup hari ini ya, supaya kita tetap memiliki pengharapan. Karena kalau kita tidak memiliki pengharapan, ya sudah selesai ya. Tapi kalau kita masih punya harapan begitu ya, paling tidak kita bisa berpengharapan, berpegang dalam menjalani hidup ini dengan satu keyakinan ya, ada satu harapan itu akan menolong kita. Kalau tidak, ya kita akan berhenti di sini saja. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap berpengharapan di dalam Dia. Penderitaan dapat memurnikan kita dan mempersiapkan kita untuk kegunaan di masa depan. Tetapi tidak akan mengalahkan kita. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Di mana kutipan ini menggambarkan meskipun kita menghadapi kesulitan, Tuhan selalu ada untuk mendampingi kita dan menggunakan pengalaman tersebut untuk pertumbuhan dan tujuan yang lebih besar. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan, nggak perlu takut, nggak perlu bimbang, karena ada Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan ayat ini dalam kehidupan kita hari ini. Apapun pergumulan yang kita hadapi, mari kita ingat bahwa kita tidak sendirian. Tuhan menyertai kita. Dia memberi kekuatan
dan memegang tangan setiap kita menuju kemenangan. Biarkanlah iman kita tumbuh dalam penyertaan-Nya. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak takut dan tidak bimbang, tapi kami boleh tetap percaya pada setiap janji kebenaran firman-Mu. Ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan ini. Kiranya renungan ini boleh menguatkan hati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.